Oke, Ani Hiklat Tasyur Shilanu sudah Ani rekam pelajaran kita HRF pada sore hari ini ya, in this evening. Ani, dari tadi saya bilang Ani. Ani artinya saya. Ani, ya. Nanti kita akan lihat kosakata lainnya. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan, Ani ucapkan Berukhim Habaim. Selamat datang, Erev Tov, selamat malam. Todara Balekulam, terima kasih untuk semuanya ya sudah bergabung dan berpartisipasi di kelas baca. Kan? Ini adalah kelas baca Reading Hebrew, kelas membaca bahasa Ibrani. AKA atau bisa kita sebut juga dengan kelas apa? Kelas pengenalan abjad Ibrani. Jadi kita selama 1 bulan ke depan ya. Untuk yang kelas ini adalah kelas pecahan dari sebelumnya hanya hari Selasa ya. Cuman karena ternyata peminatnya banyak sekali, jadi kita pecah ya, kita pecah menjadi hari ini juga. Ada hari Selasa, ada hari Kamis dan ada hari Sabtu. Nah, untuk teman-teman yang bergabung di sini ya, di hari Selasa ini, seliha artinya maaf. Di hari Kamis ini ya, nanti kita akan bertemu sebanyak 4 kali. Tiap hari Kamis jam 8. Oke, nah jadi ini pertemuan pertama. Selama 4 pertemuan, sebanyak 4 pertemuan ke depan di bulan November, teman-teman akan fokus berkenalan dulu. Ingat, kata kuncinya adalah berkenalan dengan huruf Ibrani. Apa saja huruf Ibrani, bagaimana sistemnya, bentuknya seperti apa, cara bacanya seperti apa. Nah, itu nanti semuanya kita jadi fokus ya. Itulah fokus kita selama 4 pertemuan dalam 1 bulan November ini. Nah, nanti juga disampaikan di awal ya teman-teman di bulan Desember ada kelas lanjutan. Dan kelas lanjutan ini memang tidak boleh untuk yang dari nol. Dari nol tidak boleh. Setidak-tidaknya sudah harus pernah mengikuti atau menghafal huruf-huruf Ibrani. Jadi kalau teman-teman mengikuti kelas yang sekarang, buta huruf ya misalnya ya bahasanya ya benar-benar gak bisa baca, itu tepat. Nah, lanjutannya nanti bulan Desember. Ken? Yes, Ken ya. Di bulan Desember kita akan adakan kelas membaca 10 perintah Tuhan, Aseret Hadvarim, atau kadang juga dibilang Aseret Hadibron. Jadi langsung kita baca ke sumbernya di situs yang berbahasa Ibrani, kita akan baca, kita akan lihat, kita akan latih, dan kita lihat terjemah perkataannya seperti apa. Dan nanti juga akan ada kita dengarkan audio dari Teamim Hamikra. Jadi dalam agama Judaisme ya teman-teman, karena kan teks yang berbahasa Ibrani itu dari Judaisme ya. Nah, dalam Judaisme, agama Yahudi, mereka punya cara melantunkan atau ngajinya orang Yahudi gitu deh mungkin bahasanya ya. Nanti akan kita lihat di kelas yang 10 perintah Tuhan itu ya. Oke, teman-teman. Nah, baik. Untuk pertemuan pertama, Ani izin share screen ya, teman-teman. Nah, ini dia ya. Introduction to Hebrew Abjad. Teman-teman sudah dapat file ini ya dari Hamora Emilia, betul ya? Di sini yang Ani bisa lihat ada eh, sebentar. Ada Ibu Nadia ya, Ibu Nadia, Ibu Naomi, lalu ada Pak Fadil ya, ada beberapa teman-teman lain yang belum bisa on cam. Nggak masalah kalau bisa on cam, syukur-syukur ya teman-teman. Ingat kelas kita ini interaktif ya. Ani tidak mengajarkan kepada teman-teman, Ani belajar bersama. Kita belajar bersama. Ani hanya mengarahkan gini nih, enaknya cara belajarnya seperti ini. Itu yang Ani arahkan, Ken. Tapi selebihnya kita belajar bersama. Oke, baik ya. Jadi kalau nanti ke depannya ada pertanyaan atau ada yang sinyal terkendala, teknis segala macam, diselat saja langsung angkat tangan, langsung on mic tidak masalah. Kita tidak resmi-resmi banget, kita santai saja, oke? Oke, baik teman-teman. Baik, kita mulai ya materi pertama kita di hari ini. File yang ini ya teman-teman, yang sudah dibagikan ini alangkah baiknya jika sudah teman-teman print. Tidak harus berwarna. Kalau ini memang disiapkannya berwarna supaya enak ya. Nah, tapi kalau di printnya tidak harus berwarna. Ken? Yes ya, nah, Ken. Oke, Introduction to Hebrew Abjad. Yang pertama yang perlu Ani sampaikan, kenapa disebut Hebrew Abjad? Sengaja di kursus ini, kami memilih menggunakan istilah abjad, bukan alfabet. Biasanya mungkin teman-teman seringnya Hebrew alfabet ya. Itu memang istilah yang umum digunakan. Dan itu tidak salah sama sekali. Ya. Namun istilah abjad ini lebih spesifik. Kenapa? Nah, ini yang harus kita ketahui sebagai bekal dasar sebelum kita lanjut mempelajari bahasa ini. Teman-teman di sini semuanya orang Indonesia kan? Apakah ada orang luar negeri?
Sepertinya belum ada ya. Oke, jadi semuanya kita anak bangsa yang sama kan. Nah, kita ini kan suku bangsanya mungkin mentok-mentoknya Austronesia kan ya, rumpunnya. Atau mungkin ada teman-teman yang dari keturunan Cina ya, atau dari India mungkin, atau Blasteran ya. Tapi secara umum kita adalah Austronesian kebanyakan di Indonesia. Kalaupun ada yang blasteran itu masih deket-deket dari Asia Timur atau Asia Selatan, kan? Nah, bahasa yang akan kita pelajari ini bahasa Ibrani. Rumpunnya jauh sekali berbeda dari bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia kita kan diambil dari bahasa Melayu, ya. Bahasa Melayu dikembangkan, dinasionalismekan menjadi bahasa Indonesia. Rumpunnya rumpun Austronesia. Nah, yang kita pelajari ini rumpunnya rumpun Semit. Makanya nama kursusnya Abjad Semitic Course. Karena di kursus ini ada tiga bahasa ya, Ibrani, Arab, Aramaik. Nah, kita belajar yang Ibrani. Kenapa namanya rumpun Semit? Oke, ini memang sangat-sangat teologis nanti ya jawabannya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari bahasa linguistik ya, mayoritas nama-nama rumpun bahasa yang ada di dunia itu dinamai secara geografis. Austronesia. Austro itu artinya selatan. Makanya Australia lokasinya di selatan ya. Austronesia artinya kepulauan. Kepulauan yang ada di selatan. Makanya rumpun kita namanya Austronesia. Bahasa-bahasa yang ada di Eropa. Sebutannya apa? Indo-European. Ya. Indo itu banyak. European itu ya. Ya lokasinya di Eropa. Begitu kan? Bahasa-bahasa yang ada di Afrika. Afriatik namanya. Disebut secara geografis. Hanya sedikit saja rumpun bahasa yang penamaannya bukan geografis. Contohnya Semitik. Penamaannya apa? Penamaan Semitik ini sangat teologis. Siapa Sem? Sem ini adalah anak dari Noah. Betul ya? Noah punya tiga anak kan? Kan? Dari tiga anak ini, sebenarnya tiga anak ini menjadi tiga rumpun bahasa juga. Cuman yang bertahan penyebutannya dalam istilah modern hanya yang Sam. Sem ya. Sam atau Shem. Nah, yang lainnya siapa? Ada Ham. Hamitik. Hamitik ini sampai sekarang menjadi sinonim untuk rumpun Afriatik, Afroasiatik, karena keturunannya menjadi penduduk Afrika. Dan terakhir, Yafit ya atau Jafet ya, tergantung ejaannya. Nah, ini adalah Yafit, Javotik. Ini bahasa-bahasa di Asia atas, Asia Tengah, kan? Asia termasuk Asia Selatan, Asia Timur sebenarnya. Nah, namun karena perkembangan ilmu modern ya, kita dihindari penggunaan istilah-istilah teologis, kecuali memang salah satunya diantaranya adalah Semitik ini. Apa alternatif nama Semitik? Rumpun Semit. Alternatifnya apa? Rumpun Afro-Asiatik. Karena bertemunya Asia dengan Afrika. Asia Barat. Begitu ya, ini singkatnya untuk istilah Semit. Nah, kenapa dia abjad? Nah, memang ya teman-teman, rumpun Semit ini semua bahasanya. Semua bahasa yang ada di rumpun Semit, ada banyak ya bahasanya. Sebagian besar sudah punah. Yang masih hidup itu setidak-tidaknya ada empat. Ibrani, Arab, Aramaik tapi terbatas ya, dan bahasa Amharik. Amhari ini bahasa Ethiopia, tapi dia Semitiknya agak jauh. Jadi nggak sedekat yang tiga. Yang tiga ini sepupu teman-teman. Kan? Ini sepupu ya. Ada Arab, Ibrani, Aramaik. Ini sepupu dekat sekali, sangat dekat. Kalau yang Amhar itu kayak sepupu jauh. Karena memang cukup berbeda, tapi ya banyak kesamaannya. Nah, setidak-tidaknya tiga bahasa ini semuanya menggunakan abjad. Maksudnya apa? Abjad adalah sistem penulisan. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Nama sistem penulisan Indonesia, aksara Indonesia, huruf Latin, itu sistemnya adalah alfabet. Sistem ini mengenal yang namanya vokal dan konsonan secara egaliter, secara setara. Bahwa hurufnya punya yang namanya vokal, punya yang namanya konsonan. Ada dua-duanya. Bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Jawa misalnya, Hana Caraka ya. Atau bahasa Sunda dan banyak bahasa daerah lainnya ya. Bahasa Batak, bahasa Melayu kuno ya. Huruf Rencong, bahasa-bahasa Bugis, Sulawesi, dan semuanya kebanyakan pakai sistem Abugida namanya. Kaganga, Cajanya, dan seterusnya. Itu sistemnya semuanya konsonan, tapi harus dimodifikasi konsonannya. Nah, kalau sistem yang berikutnya namanya sistem abjad. Ini nama sistem. Abjad ini semua muanya 22 huruf ya. Kalau Arab ada 28, tapi Ibrani dan Aramaik ada 22. Ini semuanya hanya konsonan. Mari kita lihat.
Nah, ini ya. Semua ini ya teman-teman, mari kita hitung ya. Satu, dua. Nah, ini kotaknya panjang. Yang kotaknya panjang ini satu huruf. Satu huruf yang sama sebenarnya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vaf, Zayin, Khet, Tet, Yud. 10 ya. Di bawahnya ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. 12 tambah 10 ada 22. Yang hari ini kita akan fokuskan, karena Ani ada cerita dulu kan ya. Ani suka cerita teman-teman ya. Seliha. Yang kita fokuskan tuh yang 10 pertama hari ini. Besok, pekan depan kita fokus ke 12 berikutnya. Baru kita latihan baca nanti ya. Ken. Oke, baik. Nah, dari 10 ini ya teman-teman. Lebih tepatnya dari 22 ini. Semuanya teman-teman harus pahami dari awal. Semuanya ini adalah konsonan. Konsonan only. Dia tidak punya vokal. Hurufnya tidak punya huruf vokal. Kalau dia mau pakai vokal, dia makainya apa? Nanti dia pakai ini. Sebentar, Ani tunjukkan. Dia pakai yang disebut dengan nikut. Ini cara baca vokal, tapi harus diingat. Nikut ini bukan huruf. Artinya apa kalau bukan huruf? Nikut tidak mungkin berdiri sendiri. Seperti ini contohnya. Ditulis gini doang, mau ngomong namanya Ani nih. Hammam Ali gitu ya. A-nya kayak ini doang. Tidak boleh. Makanya di sini ada lingkaran-lingkaran. Itu menunjukkan posisi konsonannya. Tapi kita akan bahas ini besok ya, di pertemuan berikutnya. Nah, kembali ke sini tadi. Nah, dari 22 ini ya teman-teman. Dari 22 ini semuanya konsonan. Tidak ada satupun yang vokal. Tidak ada. Oke. Berikutnya. 22 ini ya teman-teman punya urutan yang khas. Kalau teman-teman mungkin eh, bisa atau menguasai bahasa suku daerah tertentu di Indonesia itu umumnya bahasa-bahasa daerah memakai aksara yang Kaganga, Cajanya, Tadana, Pabama mungkin pernah dengar ya kalau di SD mungkin pernah ngafalin bahasa Sunda, bahasa Batak ya mungkin kebetulan sama semua. Nah, itu Kaganga, Cajanya. Urutannya berdasarkan artikulasi. Urutannya ya. Diurutkan berdasarkan artikulasi. Tidak masalah Kak Bella ya. Bahasa Sunda sama bahasa Jawa betul sekali. Bahasa Sunda Kaganga, Cajanya, Tadana, Pabama. Bahasa Jawa Hana Caraka urutannya agak beda. Kalau urutannya bahasa Jawa dia cerita ya. Tapi ada konsep diurutkan berdasarkan apa? Kalau bahasa yang lain berdasarkan titik artikulasi. Bahasa Jawa berdasarkan ceritanya. Dia dibuat cerita ya. Nah, kalau bahasa Arab, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho diurutkan berdasarkan bentuknya. Kalau teman-teman pernah mungkin dengar ya anak-anak belajar ngaji gitu ya, a, ba, ta, sa. Nah, itu berdasarkan bentuknya. Tapi kalau Ibrani ini beda. Ini nggak ada alasan, teman-teman. Ini sekilas terlihat secara acak. Kenapa bed dulu? Kenapa kok seperti ini ya? Sebenarnya ini ada ada alasannya kenapa urutannya seperti ini. Nah, alasan itulah yang membuat teman-teman, apapun latar belakang teman-teman ya, apapun tujuan teman-teman, begitu teman-teman terjun mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Semitik lain, ini adalah harga mati. Urutan ini tidak boleh tidak dihafal. Dia harus dihafal, harus dikuasai sejak awal. Kenapa? Kenapa kok Ani bahkan berani bilang ini harga mati ya bahasanya Ani ya. Bahasa saya ya. Kenapa? Karena mari kita mampir ke sini. Ani akan tunjukkan sekaligus ini nanti materi atau pelajaran yang akan dibahas di kelas berikutnya ya. Di kelas yang bulan Desember membaca 10 perintah Tuhan itu akan kita baca dari sini. Teman-teman ada yang pernah tahu situs ini? Ini namanya Sefaria. Sefaria ini adalah situs Judaisme ya sebenarnya, a living library of Jewish text online. Nah, jadi ini situs teksnya Judaisme yang paling lengkap. Nah, di sini kan ada Tanakh ya. Tanakh itu kan ya Hebrew Bible ya. Oke, nah kita bisa lihat dari sini dan kita akan lihat dari sini kenapa? Karena ini lengkap banget. Dia punya kamus juga di sini. Makanya nanti kalau kelas berikutnya yang 10 perintah Tuhan, kita akan baca di Keluaran ya, Exodus yang 20 kan. Nah, tapi kalau kita lihat yang kita belum bahas ini kelasnya bulan depan ya. Kan? Kita lihat sekarang. Ini bahasa Inggris defaultnya ya. Ini bahasa Inggris. Ani akan demonstrasikan kenapa sangat-sangat penting kita mempelajari urutan abjad Ibrani.
Oke, misalnya kita masuk kitab Kejadian, The Book of Genesis. Lihat semuanya pakai angka. Ini namanya apa? Chapters, pasal ya. Pasal ini 1 sampai 50 semuanya angka. Nah, ini akan klik tombol ini teman-teman. Ini tombol untuk mengubah ke bahasa Ibrani. Lihat ya, ini masih bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga sama ya konsepnya. Semuanya angka. Ani klik sekarang. Tidak ada angka. Pasal tidak menggunakan angka. Ini semua Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud 1 sampai 10 persis dengan urutannya mana? Urutannya Hebrew Abjad. Persis kan? Persis. Setidak-tidaknya 1 sampai 10 yang persis ya. Makanya hari ini kita pelajari dulu 1 sampai 10. Konsonan pertama sampai konsonan ke-10. Maksudnya apa? Kenapa kok ketika kita beralih ke ini namanya Bereshit bacanya ya, Sefer Bereshit, kitab Kejadian, The Book of Genesis, bahasa Ibraninya Bereshit. Kita kembalikan ke bahasa Inggris, muncul lagi angkanya. Pasal-pasal semuanya ditulis pakai angka, tapi di bahasa aslinya tidak pakai angka. Kenapa? Karena bahasa Ibrani itu memiliki konsep yang disebut dengan gimatria, numerical value. Maksudnya apa? Numerical value itu adalah masing-masing dari 22 konsonan ini dia punya nilai angkanya. Dan nilai angka itu tidak boleh dan tidak mungkin tertukar satu sama lain. Dan cara menguasainya hanya dengan memahami urutannya seperti ini apa adanya. Ya, namanya gimatria. Oke, Kak Bella nanya, bagus banget Kak pertanyaannya. Kalau nanya nggak harus di chat ya by the way, langsung aja angkat tangan atau open mic boleh banget ya. Gimana orang Ibrani nulis angka? Nah, karena kita nanti juga akan pelajari yang modern Hebrew, angka itu akan ditulis ya pakai 1 2 3 Arabic numeral ya. Angka yang 1 2 3 yang biasa itu kan Arabic numeral sebenarnya. Pakainya itu kalau di konteks modern. Namun ini masih dipakai di berbagai konteks. Contohnya yang jelas dan tidak mungkin ditinggalkan adalah konteks atau dalam ranah teks-teks suci. Teks-teks suci menggunakan gimatria. Ya, jadi kalau kita baca nih ya, ini Bereshit ya, kitab Kejadian. Perakim pasal-pasal. Pasal 1 itu kita sebutkan chapter 1 pasal 1. Di Ibrani nggak boleh ngomong perek, perek ya bahasa Ibraninya pasal ya. Tidak boleh ngomong perek bahasa Ibraninya satu ehad atau akad. Perek akad tidak boleh. Itu nanti artinya satu pasal. Beda nggak pasal 1 dengan satu pasal? Ayat 1 dengan satu ayat. Beda kan? Nah, ini salah satunya. Dibedakan oleh orang Ibrani tradisional, mereka pakainya disebut perek alef. Alef nilainya 1, bet nilainya 2, gimel nilainya 3. Nah, ini penggunaan yang paling tradisional. Di modern ini masih dipakai. Selain teks suci, dipakai untuk apa? Nyebut kelas 1 2 3 SD misalnya. Ya, itu. Terus lantai atau tingkat gedungnya rumah tingkat 1 lantai 1 lantai itu nanti bahasa Ibraninya koma ya nanti gak boleh koma ahad itu nanti artinya satu lantai padahal kita mau ngomong lantai 1 jadi koma alef koma beit lantai 2 koma gimel nama-nama semua konsonan ini nama-nama ini ya konsonan ini semuanya punya nilai angka dan dia digunakan pada konteks tertentu baik tradisional maupun sampai sekarang modern. Makanya ini gak boleh sama sekali teman-teman lewati menghafalkan urutan ini ya. Begitu. Jadi kalau kita kembali sekilas kita lihat tadi ya ke Bereshit, contoh yang paling gampang. Perek Alef pasal 1. Nah ini full nanti bahasa Ibrani. Di sisi kanan harusnya kan lokasi ayat. Tidak ada angka juga. Perek artinya pasal, kalau ayat itu pasuk. Ini nanti pasuk Alef, maksudnya ayat 1. Kalau kita sebutnya pasuk ahad atau pasuk ehad, artinya malah satu ayat. Padahal kita maunya ngomong ayat 1 kan. Nah ini nanti masuknya kita akan pelajari di babnya misparim ya atau angka-angka Ibrani. Itu cukup rumit teman-teman. Jadi ini hanya memperkenalkan saja sekarang ya. Oke, oke teman-teman itu mungkin gambaran betapa pentingnya kita menguasai urutan yang ada di sini. Oke, mungkin sampai sini boleh bertanya silakan. Silakan Kak Bella, Bevakasya. Bevakasya artinya silakan. Ken, suaranya belum terdengar Kak?
Silakan. Halo, Nah, kedengeran nggak? sudah. Ah, nah, Oke, silakan. sorry. Ya udah. Nah, tadi apa sebelumnya perkenalkan saya Abigail. Mau tanya tadi kan kalau kita buka apa namanya buka kitab kejadian bahasa Ibrani itu kan tadi ada judulnya tuh yang nggak ada titik komanya tuh di atas. Jujur aja sebenarnya sebelum kelas ini saya udah download macam-macam apa Mhm. buku-buku bahasa Ibrani. Saya Oke. join kelas ini karena apa jujur belum tahu apa sistem membacanya karena ini kan Ibrani itu kan ada huruf diam ya kayak alef nih dan dua huruf diam Oh, itu betul. saya bingung apa namanya kapan pakai apa yang huruf diam ini sama Mhm. itu tuh judulnya tuh tadi kan ada yang nggak ada titik koma tuh. Nah, kalau di modern Hebrew itu kan banyak ya yang nggak ada titik koma. Gimana caranya kita tahu kalau itu bacanya itu gitu loh. Oke, baik, baik. Ya, itu Terima sih. kasih, Kak Abigail. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Kak Abigail ya. Kak Abigail ini menunjukkan sudah semangat dari awal ya. Oke, baik, Kak. Tadi pertanyaan yang pertama ya, bagaimana cara kita tahu kapan pakai huruf diam? Huruf diam itu pelajarannya masih jauh kan? Jadi Ani sampaikan saja, Oke. sekaligus Ani bahas materi kita ya. Oke. Jadi setelah ini Ani bahas yang huruf diam, Ani lompat dulu ke pertanyaan kedua. Gimana cara baca tanpa konsonan? Sorry, tanpa vokal ya. Tanpa vokal. Coba, Ani Ya. misalnya berikan teks seperti ini ya. Oke. Nah, bisa baca teman-teman? Bisa paham maksudnya? Oh, ho, ho, ho. Oke. Iya. Oke, secara contoh ini Ani paksa konsepnya dari konsep bahasa Semitik Ani paksa ke bahasa Indonesia. Teman-teman karena menguasai bahasa Indonesia, teman-teman bisa memahami, ya kan? Dari mana caranya? Teman-teman bisa paham, tapi mungkin belum bisa menjelaskan. Kenapa kok Ani bisa paham yang Ani tulis? Kenapa teman-teman bisa paham yang saya tulis? Kenapa orang Ibrani bisa paham ketika bahasanya seperti ini? Ken? Nah, semua ini teman-teman ingat ya, konsonan atau vokal lebih tepatnya, vokal itu nanti bisa diwakili oleh huruf lain yang mana akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini semuanya bisa dikuasai berdasarkan apa? Berdasarkan memahami konsep bahasa Ibrani. Sepanjang teman-teman mempelajari bahasa Ibrani sampai kapanpun, akan ada dua konsep yang menghantui. Sorry. Akan ada dua konsep yang mengiringi teman-teman. Apa konsepnya? Satu, konsep akar. Ingat ya, akar, akar kata. Dan kedua, konsep pola kata. Akar dan pola ini akan sangat-sangat-sangat membantu teman-teman untuk bisa membaca bahasa Ibrani. Seperti halnya bahasa-bahasa Asia Timur. Bahasa Asia Hmm. Timur kan tidak bisa dieja. Hampir satu kata, satu karakter ya bahasa Cina misalnya, huruf kanji kan. Nah itu kan nggak bisa dieja, tapi tahu dari mana? Satu dari hafalan, kedua dari konteks. Nah bahasa Ibrani juga. Selain hafalan, hafalannya kan hanya 22 ya, jadi masih bisa dieja dikit-dikit. Terbantu dengan konteks juga dan terbantu dengan dua konsep tadi. Akar dan pola. Ibaratnya kayak bahasa Indonesia. Makan, makanan, memakan, makanlah, dimakan. Itu kan ada akar makan. Nah, bedanya kalau bahasa Indonesia, akarnya berupa kata. Bahasa Ibrani tidak, akarnya berupa tiga konsonan. Tiga konsonan. Ya, contohnya paling gampang nanti kataf misalnya. Itu artinya menulis. Kotef penulis, katafti saya telah menulis. Ektof saya akan menulis. Ketiva tulisan. Nah, sama mirip. Bedanya kalau Indonesia kita punya akhiran dan awalan ya. Pemakan makanan. Awalan, akhiran. Di bahasa Ibrani ada sisipan yang tengah gitu. Tapi sama intinya imbuhan-imbuhan itu bermain. Jadi akar itu adalah tiga konsonan dasar nanti bertemu dengan apa? Dengan pola. Itu aja yang perlu diketahui sekarang ya.
Jangan pusing-pusing sekarang. Kita kenalan dulu sama abjadnya. Nah, untuk kenalan kita lanjut ya, Kak. Ani bahas yang huruf diam. Kita masuk materi sekarang, teman-teman. Sebelum kita lanjut, Ani akan jawab pertanyaan pertamanya ke Abigail. Ada yang mau nanya lagi barangkali? Ken, oke, di sini sudah. Oke, ada Kak Kezia ya. Terima kasih Kak Kezia. Ada Kak Akbar juga. Ken, Kak Akbar. Oke, baik. Belum ada pertanyaan, Ani lanjut menjawab pertanyaannya ke Abigail. Terus sekaligus mulai materi. Baru mulai ya, Selika. Oh iya, sebelum lanjut, jangan pernah lupa bahasa Ibrani ditulis dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, kebalikan kita ya. Kenapa? Ada teori yang menarik. Ya, ini teori, jadi belum belum pasti ya, cuman sangat menarik dan cukup kuat. Budaya-budaya yang hurufnya ditulis dari kiri ke kanan seperti kita, secara sejarah mereka punya akses awal-awal ya. Di awal peradabannya mereka punya akses kepada kertas dan tinta. Coba bayangin teman-teman nulis pakai tinta tapi tradisional ya, berarti tintanya dicelup ya, bukan bolpen modern. Ya, jadi tintanya beleber-beleber ya bahasa Jawanya. Apa sih? Eh, Tintanya harus nunggu kering dulu kan? Bayangkan nulisnya dari kanan ke kiri. Begitu nulis, kanan ke kiri, habis nulis langsung kena tangan kan? Langsung terhapus oleh tangannya sendiri. Makanya kita nulisnya dari kiri ke kanan supaya tidak ketabrak oleh tangan sendiri. Nah, bedanya budaya Semitik mereka tidak punya akses awal terhadap apa terhadap kertas dan tinta. Budaya Semitik betul banget ke Akbar kanan ke kiri seperti Arabik ya, bahasa Arab kan juga Semitik ya. Uh-uh. Mereka di awal sejarahnya tidak punya akses kepada kertas dan tinta. Punyanya akses kepada apa? Di padang pasir ya. Banyaknya apa? Batu. Betul, Musa aja nulis pakai batu. Jadi lebih tepatnya bukan nulis, memahat atau mengukir. Nah, kalau kita ngukir, bayangin kebanyakan kita kan bukan kidal ya. Kidal kiri dari lahir katanya. Berarti kebanyakan kita kadal ya. Sorry ya. Kanan dari lahir ya. Kebanyakan manusia kan tidak kidal. Jadi anggaplah kalau kita tidak kidal ya, kita megang palunya di sebelah mana? Di tangan kanan. Paku di sebelah kiri. Bukan kebalikannya. Kebalikannya yang kidal, ya kan? Nah, kalau kita mau memaku, arahnya berarti harus dari kanan ke kiri. Bukan begini kebalik nanti kalau kiri ke kanan. Susah. Gitu sejarahnya teman-teman. Itulah alasan kenapa berarti bisa dibilang peradaban-peradaban yang sangat tua. Betul sekali Kak Fadil, peradaban Semitik itu sangat tua. Bahkan kan Mesopotamia dikatakan peradaban pertama lokasinya di dekat peradaban Semitik. Ya kan? Nah, begitu ya. Jadi memang ini teorinya. Ingat, ini teori ya. Jadi belum absolut ya. Belum bisa dipastikan seperti halnya teori Darwin ya. Sampai sekarang kan namanya teori Darwin ya, belum diubah jadi hukum Darwin. Berarti memang masih bisa diperdebatkan. Sama ini juga. Tapi menarik banget teorinya, ya kan? Itu menjawab kenapa. Terima kasih Kak Nadia. Kenapa kita dari kanan ke kiri? Oke. Jadi teman-teman, Ana yakin akan ingat, jangan kebalik nulisnya. Kita lanjut. Hari ini kita akan fokus membahas Alef sampai Yud. Dan kebetulan Alef sampai Yud, ingat sampai Yud, 10 pertama. Kebetulan gimatria atau nilai angkanya memang 1 sampai 10. Yang lain nanti tidak lagi 11, 12, 13, ada sistemnya. Kita akan bahas besok ya, jangan sekarang pusing nanti. Nah, ini 1 sampai 10 ya. Nah, 1 sampai 10 ini teman-teman harus urut dan semuanya punya nama. Enaknya masing-masing nama ini, inisial nama masing-masing konsonan adalah bunyinya. Contohnya, Alef. Alef berarti kan bunyinya A. Nah, ini baru pengecualian. Di sini Ani jawab pertanyaannya ke Abigail ya. Alef ini aslinya A, maksudnya apa? Dia bunyi glottal stop kalau di linguistik atau tenggorokan yang berhenti. Sederhananya ini bunyi vokal. A, I, U, E, O. Jadi kalau kita lihat secara sistem, bahasa Semitik tidak punya vokal, itu benar. Tapi mereka punya satu huruf yang ujung-ujungnya jadi vokal juga. Ya Alef ini teman-teman. Nah Alef ini dia istimewa. Karena dia sering sekali bisu. Makanya istilahnya Alef itu silent letter. Dia diam. Kenapa dia diam? Karena kalau dia tidak punya nikut, ingat ya apa itu nikut?
Nikud adalah diakritik vokal. Jadi vokal di bahasa Ibrani secara konsep bukan huruf tapi dia diakritik, modifier, pemodifikasi konsonan. Dan sifatnya opsional ya. Kita akan bahas lebih lanjut besok untuk Nikud ya. Intinya dia diberi diakritik A, I, U, E, O baru dia bisa dibaca dengan diakritiknya itu sendiri. Kalau dia dikasih A berarti bacanya A. Kalau dia dikasih U berarti bacanya U. Kalau dia gak dikasih apa-apa, abaikan. Tidak dibaca. Ingat ya, ini Alef. Pertanyaannya Kak Abigail, kapan kita bisa tahu? Kita hanya bisa tahu setelah kita menguasainya, Kak. Menguasai bahasa Ibrani, Kak. Memang begitu. Ini sangat berhubungan erat dengan akar dan pola. Akar dan pola. Hanya itu jawabannya, Kak. Cara kita bisa tahu kapan kita pakai Alef, kapan kita nggak pakai Alef. Oke, itu untuk Alef. Nah, berikutnya ada, Ken, Kak? Ya, Kodoraba Hamam Alif. Ya. Bevakasya. Bevakasya itu artinya banyak, bisa silakan, bisa sama-sama. Bevakasya ya. Bisa please, please juga bisa Bevakasya. Oke. Nah, untuk lebih detailnya setelah Alef mari kita masuk ke sini ya. Nah, ini juga nanti jadi PR ya teman-teman. Nah, untuk sementara mungkin nanti PR-nya diupload aja langsung ke grup WhatsApp nggak masalah ya. Boleh teman-teman latihan. Nah, kita masuk ke Alef. Oke. Sebentar, Ani ambil stylus dulu. Oke. Kita masuk ke Alef ya. Aleph tadi adalah silent letter. Itu yang perlu teman-teman pahami dari awal. Silent letter, dia bisu. Baru kalau dia punya nikud, punya diakritik, baru dia bisa dibaca. Oke, di sini kita bisa lihat ada print, ada script. Maksudnya apa? Ada yang mau nebak Bevakas ya? Silakan. Atau ada yang sudah tahu? Kenapa di sini dibagi dua hurufnya? Silakan Kak Abigail. Bevakas ya. Nah, print itu buat kalau misalnya nulis di apa torah tanah misalnya atau apa Oke. untuk printan apa buku-buku berbahasa Ibrani script itu kalau misalnya kita mau apa tulis surat pakai tangan gitu. Betul Itu sekali. yang saya tahu. Ya. Todara Baka. Betul sekali jawabannya Kak Abigail. Atau dengan kata lain bisa kita sebut, dan Ani yakin teman-teman di sini pasti pernah ya, mungkin waktu SD ya. Ani sih nggak, Ani sih belajar waktu SD dulu ya. Tulisan tegak bersambung itu loh, atau tulisan halus. Nah, tulisan halus itulah yang namanya script, atau bisa kita sebut dengan kursif, tulisan tangan. Nah, kalau print, ini yang tulisan yang original. Ya, ini yang tulisan yang cetak kita sebutnya. Jadi ada print atau script, ada cetak atau kursif. Seperti kata Kak Abigail, yang cetak ini yang ya dicetak di buku-buku ya, begitu. Di teks-teks resmi pakainya yang ini. Kalau tulisan tangan, makainya yang tulis. Tapi kalau rabi-rabi Yahudi menulis Torah atau Tanakh, mereka harus pakai yang print. Karena ini yang original. Atau ini yang sangat tradisional lebih tepatnya ya. Ani tidak boleh bilang original karena ingat ya teman-teman bahasa Ibrani aslinya nggak pakai huruf ini. Ini bukan huruf Ibrani aslinya, ini huruf Aramaik. Sampai sekarang dia disebut Imperial Aramaik. Hebrew punya huruf sendiri. Namanya adalah Paleo Hebrew. Kan? Jadi kalau teman-teman lihat posternya di Instagram Update kan sudah dibuka ya pendaftaran kelas yang 10 perintah Tuhan itu kan ada dua batu tuh ya. Nah, itu yang tertulis di sana memang pakai Imperial Aramaik. Tapi kalau kita lihat di daftar yang lain ya, di dalam sejarahnya Hebrew punya huruf sendiri. Tapi hurufnya udah gak dipakai sekarang. Kenapa kok bisa orang Ibrani menggunakan huruf ini? Karena sebagaimana yang Ani yakin teman-teman semuanya sudah tahu ya, sekitar tahun 586 ada ya. 500 sekian sebelum Masehi, kehancuran Bait Allah pertama ya kan. Orang-orang Yahudi berdiaspora kemana? Ke Babilonia, Assyrian Empire. Mereka diperbudak di sana selama kurang lebih satu generasi, pulang-pulang ya, pulang-pulang ke Tanah Suci mereka sudah tidak lagi berbahasa Ibrani. Dan mereka mengadopsi Imperial Aramaik. Ini aslinya huruf Aramaik. Ya, ini sejarahnya memang ya. Oke. Nah, dalam masanya, perkembangannya, Yahudi itu kan berdiaspora setidak-tidaknya dua kali ya. Kehancuran Bait Allah pertama berdiaspora ke Babilonia, lalu kehancuran Bait Allah kedua tahun 70-an Masehi ya, berdiaspora ke seluruh penjuru dunia sampai ribuan tahun ya. Disitulah bahasa Ibrani benar-benar mati. Nah, sekitaran abad ke-6 sampai ke-8 kira-kira ada komunitas Yahudi
terutama di daerah Babilonia, Irak, Iran itu ya, adalah Yahudi Mizrahim ya, termasuk golongan Yahudi Arab ya, Yahudi yang tinggal bersama orang-orang Arab yang disebut dengan Masoret. Mereka lah yang menciptakan sistem Nikud dan juga nanti sebagiannya ada yang menciptakan skrip ini, tulisan tangan ini. Kenapa? Seperti teori tadi, coba lihat ya teman-teman. Ini kan yang cetak. Semuanya penuh dengan sudut siku-siku ya. Sudut-sudut tajam, garis lurus kan. Ini tidak ideal untuk ditulis di atas kertas, teman-teman. Kenapa? Ini idealnya dipahat, bukan ditulis. Itulah kenapa muncul kursif yang penuh dengan lengkungan, karena ini yang ditulis. Oke, jadi teman-teman, nanti kalau kita belajar bersama lebih lanjut ya, kita bacanya pakai yang cetak, tulisan tangannya pakai yang kursif. Ini harus dipakai, men. Dan ini sebenarnya font ya, sama kayak teman-teman pasti di jalan-jalan, di undangan gitu ya, iklan TV misalnya, masih ada yang pakai tulisan halus kan, tegak bersambung, padahal itu bukan tulisan tangan. Sama. Di Israel sana masih banyak juga yang pakai skrip di toko-toko itu masih banyak. Jadi memang penting kita kuasai bersama. Oke, caranya. Ani sangat menyarankan ya, karena Ani yakin pasti akan ada teman-teman yang nanya, Hamoreh, gimana cara ngafalin yang paling enak? Satu-satunya cara yang paling Ani sarankan adalah ditulis ulang. Oke, oke, kita coba ya, Ani contohkan. Di sini sudah ada pedomannya, jadi enak ya teman-teman. Teman-teman tinggal ngikutin saja. Oke, jadi PR-nya nanti ya teman-teman, untuk sampai pertemuan berikutnya, kita kan bahas Alef sampai Yud hari ini ya. Nah, itu jadi PR. Oke, satu begini ya, dua, tiga. Begitu. Jadi kalau ada tulis di bawahnya, kita ikuti kita ikuti anak panahnya ya. Satu, dua, tiga. Ini Ani agak jelek ya tulisannya karena nulis di laptop ya. Ani jamin kalau teman-teman lihat tulisan Ani bagus kok. Ya. Tapi ya Ani nulisnya pakai kursif sih. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Udah itu aja. Pakemnya seperti itu ya. Untuk yang cetak. Oke. Untuk yang kursif, nah ini memang begini teman-teman. Dia boleh miring ke kanan, boleh tegak lurus, boleh miring ke kiri. Terserah teman-teman, ya. Tapi orang-orang kebanyakan miringnya ke kanan. Kita coba. Satu, dua. Kayak huruf K, ya. Tapi sebisa mungkin ada jarak ya teman-teman. Ini umum orang-orang itu ngasih jarak. Jadi by default dia dikasih jarak. Satu, dua. Ya, satu, dua. Nah, kerasa ya, ini langsung lebih bagus kan tulisannya. Karena memang ini ideal untuk tulisan tangan. Silakan, Ibu Nadia. eh Hamam aku mau tanya. Sorry, Bebas. panggilnya Hamamori, benar? Hamam, Hamore, hamam. Itu lebih baik. diulangi, diulangi. Hamore, hamore, Hamor, hamam. Hamam. Oke, Jadi hamore dulu baru namanya. oke. Hamori, Silakan. Hamam. Aku Ya. mau tanya gini. Kalau misalnya pakai laptop, Mm-mm. itu alfabet yang muncul itu yang print atau yang script? Tergantung fontnya. Tergantung font. Oh, Ken. tergantung fontnya. Mm. Lalu kalau misalnya kita berkorespondensi Mm-mm. dengan katakan orang Ibrani di sana, Mm-mm. Mm-mm. apakah mereka membedakan antara yang print dengan yang script? Mereka akan membedakan sesuai dengan konteksnya. Secara umum, by default, yang print itu untuk resmi. Mereka bikin buku, pakainya print. Hmm, Pelajaran di sekolah, kalau dia dicetak, ya pakainya print. Persis seperti kita memahami tegak bersambung atau tulisan halus. Persis kok caranya. Kapan kita pakai tulisan yang kapital dan non kapital A B C D, kapan kita pakai tegak bersambung, itu persis. Mungkin memang tegak bersambung sudah tidak umum ya di kita. Tapi kalau teman-teman yang mungkin apa namanya sudah senior di sini pasti Ani yakin cukup familiar dengan tegak bersambung. Nah, itu persis, Bu. Persis banget cara memahaminya seperti itu. oke, thank you. Ken, oke, baik. Oke, ada pertanyaan lain terutama untuk Alef ya. Jadi Alef sampai Yud yang kita bahas sekarang, Ani akan contohkan dan Ani akan berikan catatan penting. Alef belum ada catatan penting, tapi di sini ada catatan penting. Jadi sebelum kita lanjut ke bed vet, ada pertanyaan? Pertanyaan itu bahasa Ibraninya she'ela.
Sheila. Itu dari kata. Itu, sorry, bukan dari kata ya. Apa sinonim pertanyaan dalam bahasa Indonesia? Soal, ya kan? Soal diserap dari bahasa Arab, sual. Sual itu satu akar kata dengan she'el. She'ela, pertanyaan. Enak ya? She'ela, sual, soal di bahasa Indonesia. Yes, she'ela, ada pertanyaan. Yes, itu artinya ada. Yes. Oke, belum ada. Kita lanjut bad vet. Kenapa di sini ada garing, ada garis miring. Nah, ini juga materi yang sangat penting dan harus disampaikan dari awal. Ini penting dan ini susah. Ini grammar yang cukup cukup jauh ya sebenarnya, tapi harus disampaikan dari awal. Titik di tengah ini, teman-teman, inilah yang membuat dia dibaca B, 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 keras. Kalau dia tidak ada titik, maka dia dibaca bentuk yang lembutnya. B, V, B, V. Ken. Oke Kak Akbar, untuk print itu pakai pulpen yang jajar jenjang. Tidak harus, Kak. Pakai pulpen biasa pun bisa ya. Jadi kalau mau kaligrafi ya mungkin, justru kaligrafi Ibrani itu malah pakai yang cetak biasanya. Ya, dan ini nanti biasanya di penulisan teks-teks suci ya. Ada peraturannya dan sangat rumit peraturannya. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, di sini teman-teman, nah ini ya. Bad Minta vet tolong tadi, diulangin yang penjelasan kan? apa bad vet yang dengan titik tadi. Oke, Saya ini agak miss. ini akan saya jelaskan Kak. Terima kasih Oh Kak gitu. Fadli. Oke, bed vet. Nah, ini yang dilingkari ya. Terlihat ya teman-teman lingkarannya ya. Ken. Sebentar. Ini mau dihapus kok gak bisa ya? Oke. Nah, ini ya bed vet. Ini kan dilingkari. Nah, yang pokoknya yang kotaknya besar, entah panjang atau entah kotak besar seperti ini. Tapi kotak besar ini kita bahas besok ya. Jadi kita bahas yang dia punya variasi bentuk. Nah, ini ya, ini punya variasi. Kalau dia punya titik dibaca keras, dia nggak punya, berarti dia dibaca lembut. Artinya apa? Ini namanya di bahasa Indonesia atau di bahasa linguistik disebut titik pengeras. Ada titik di tengah, harus di tengah, menjadi keras. Kalau nggak ada titik jadi lembut. Ada titik jadi babi bu bebo. Kalau nggak ada titik jadi va vivu vevo. V. Ingat, V bukan F. Kesalahan umum dari pelajar Ibrani orang Indonesia, dia ngomongnya F. Va vivu vevo. Tidak boleh. Harus V. Va vivu vevo. Agak berat memang V-nya. Ya. Nah, logikanya apa? Loh, Hamureh, ini logikanya apa? V dianggap lembut, bed dianggap keras. Begitu pula yang lain nih nanti besok kita bahas ini ada titik lagi kan. Di sini juga ada titik. Nah, itu titik pengeras semua, teman-teman. Kita bahas lebih lanjut besok. Yang di sini Ani jelaskan dulu. Kenapa logikanya titik pengeras? Kerasnya Ibrani itu ya, maksudnya apa? Kalau bentuk lembutnya, udara itu bisa mengalir dari awal. Wah, ya kan? Ini tuh teman-teman ini kan ada udaranya ya. Wah, nah itu dianggap lembut, kan? Kalau dia tidak bisa mengalir udaranya dari awal, maka dianggap keras. Coba huruf B, nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu dianggap keras. Oke, hanya ada 6 sebenarnya. Di sini kan ada 3 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. 3 yang punya bentuk lembut dan bentuk keras. Ini modern. Sebenarnya ada 6. Kita bahas besok yang 3 sisanya ya. Kita lanjut dulu. Oke, jadi kalau huruf ini ya teman-teman, bed, vet, kalau dia ada titik dibaca B, babi, bu, bebo. Kalau tidak ada titik, dia dibaca V, va, vivu, vevo. Oke, nah bentuk catatannya ya. Jadi kan Ani sebutkan, Ani contohkan dulu sih. Ani contohkan dulu ya dia 1, 2. Ya, kalau dia yang kursif seperti ini harus ada kakinya. Dan ingat dia juga harus ada titik kalau kita maunya B. Kalau kita nggak mau B pakai V, kita nggak pakai titik. Ya. Nah, catatannya ada di sini kalau yang cetak. Kebanyakan catatan-catatan yang akan Ani berikan itu ada dicetak, tidak ada di kursif ya. Kursif kebanyakan ya udah terima jadi aja yang penting mirip. Tapi kalau cetak ini yang beda. Bed harus ada tanda kutip ekor. Ini harus ada ekornya teman-teman, harus ada lebihnya di sini. Semua catatan yang Ani sampaikan, jika teman-teman lupa, ini jadi huruf lain. Tapi di kursif nggak ada, pokoknya di kursif dia seperti ini aja dia bentuknya ya.
Mungkin catatannya di kursif tuh nanti lebih ke gimana cara kita nulis. Kita nulisnya nanti harus proporsional. Kita nggak boleh seperti ini nulisnya. Nah ini nggak boleh, ini jadi huruf lain juga. Tapi lebih lebih sederhana ya catatannya. Tapi kalau vet, bener-bener vet nggak punya ini, nggak punya ekor, ini jadi huruf lain. Ini huruf lain teman-teman. Huruf lain. Kita bahas besok huruf apa ini ya. Yang penting sekarang Andi berikan catatan-catatan. Semua catatan-catatan itu harus teman-teman perhatikan. Bait atau vet harus punya ekor. Oke, selesai. Bait dan vet. Silakan Kak. Beva Kasya. Eh, yang apa? Yang ada titiknya itu bet atau vet? B. B, 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 Mm-mm. Bella. Bella, Ya. betul. Hmm, Yang hmm, bilabial nanti ya, kita hmm, sebutnya. hmm, hmm, hmm. Harus menutup mulutnya dari awal. Kita Bet. nggak bisa bilang B tanpa nutupin mulut kan, tanpa mingkem ya. Nggak bisa. Ya, itu dia nanti. Oke, terima kasih. Pertanyaan lain, boleh? Belum ada? Kita lanjut. Huruf berikutnya, Gmail. Nah, Gmail tidak ada catatan khusus ya. Pokoknya ngikutin aja bentuknya seperti ini ya. Ini adalah Gmail. Aduh, jelek ya. Kalau nulis kursif memang, nulis cetak memang Ani susah sekali. Karena dia tidak ideal memang untuk ditulis tangan. Ya, dia harus dipahat. Aslinya dia dipahat. Nah, kalau yang Gmail yang print, sorry, yang script atau kursif, dia lebih enak. Nah, lebih enak ya. Nah, Gmail, udah itu aja ya. Gmail nggak banyak perhatian, nggak banyak catatan. Yang penting seperti ini. Oke. By the way, untuk yang kursif ini boleh ada loop, boleh boleh tidak ada. Ya, jadi boleh ada loopnya kecil, loop itu ini ya. Nah, ada lingkaran gini, ini boleh-boleh aja. Oke, yang penting tetap proporsional sesuai dengan bentuk ini. Oke. Ada pertanyaan untuk Gmail? Belum ada, kita lanjutkan. Karena kita cuma 60 menit ya, teman-teman. Nah, kita harus agak cepat sedikit. Dalet. Dalet punya catatan ya. Tadi bait ada catatan dia harus berekor. Bait atau vet harus berekor, tanda kutip ya ekor. Yang ini harus berjambul, tanda kutip lagi ya. Ini bahasakan yang biar gampang diingat ya. Ini dia, ini harus berjambul atau harus ada lebihnya sedikit. Kenapa? Karena kalau nggak ada lebihnya dia jadi huruf lain. Hati-hati. Harus ada lebihnya. Begitu pula ketika teman-teman membaca. Jadi yang Ani sampaikan tidak hanya untuk menulis, malah terutama untuk membaca. Teman-teman lihat huruf ini, oh ada ekornya nih, pasti bet atau vet. Teman-teman lihat huruf ini, oh ini ada jambulnya nih, pasti dalet. Bukan satunya temannya nanti bisa ketukar memang. Kita bahas besok tapi ya. Oke, ini dalet ya, jadi harus ada jambul tanda kutip ya. Nah, ini nggak boleh, ini nggak ada jambul, ini jadi huruf lain. Tidak boleh. Ya. Jadi harus ada jambul, tanda kutip ya, tanda petik jambul. Dalet yang kursif, dia kayak angka 3, tapi nggak selesai. Bagian bawahnya kepotong ya. Satu, nah dia begini. Oke, nah ini ya. Oke, sebentar ini nge-lag. Nah ini dalet. Memang seperti ini bentuknya. Kok bisa beda jauh? Ya, nggak tahu ya, Mas Oret yang bikin. Jadi memang, tapi lebih mudah, jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Oke, terima jadi aja. Dalet seperti ini. Yang kursif tidak ada catatan, yang cetak harus ada jambulnya. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke, dalet. Berikutnya he. He ini punya catatan di sini. Dan di sini nanti akan Ani contohkan kalau catatan ini nggak diperhatikan ya. He catatannya dia harus ada jarak di sini. Apapun yang terjadi, he harus ada jaraknya. Ya, dia tidak boleh bersatu. Dia harus ada jaraknya ya. Oke, sebentar nge-lag. Oke, nah harus ada jaraknya. Harus ada jaraknya. Apapun yang terjadi harus ada jaraknya. Begitu pula dengan yang kursif. Nah, yang kursif itu tinggal dimerengin aja ya. Kalau teman-teman nggak biasa nulis mereng, kursifnya lurus pun nggak masalah. Itu lebih kayak umumnya seperti apa begitu ya. Oke. He harus ada jarak. Harus ada jarak. Selesai huruf he. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Vav, nah ini dia, ini agak tricky nanti ya. Vav ini ada catatan, tapi catatannya ini penting nggak penting, karena nanti bergantung font. Apa? Vav ini tidak harus ada kepala kecilnya ini.
tidak harus ada. Kalau yang lain kan dari tadi harus ada jarak, harus ada jambul, harus ada ekor. Nah, ini malah tidak harus. Boleh ada, boleh enggak, tergantung font. Oke, tergantung font ya. Nah, vav ini kalau nggak ada kepala kecilnya, berarti kan cuman garis. Ya sama dengan kursifnya memang. Dia bisa jadi cuman garis. Boleh banget. Kalau mau ada kepala, malah harus kecil kepalanya. Kepalanya malah nggak boleh panjang-panjang. Karena kalau panjang malah jadi huruf lain. Gitu dia. Oke? Ini huruf vav. Kursifnya udah garis lurus aja. Tinggi atas bawahnya, ketinggian dan titik bawahnya itu harus sama dengan huruf yang lain ya. Ini vav. Belum ada pertanyaan. Kita lanjut lagi. Zain. Nah, ini dia. Zain ini juga salah satu huruf cetak yang paling susah ya kalau menurut Ani ya. Jadi Ani akan contohkan pasti contohnya jelek. Oke, coba ya. Aduh, nah memang susah sekali karena tidak ya harusnya dipahat ya ini ya. Oke, ini Zain ya. Zain ini bedanya nanti dengan Vav. Zain ini dia harus ada ketumpuk ya antara kepala dengan badannya. Dia harus ada kepalanya. Kan? Ini harus ada. Dan harus kayak gini, harus harus kepalanya harus di tengah nanti dari tengah badannya. Nah, ini Zain ya. Dia bisa seperti itu ya. Zain, kan? Aduh, jelek banget. Seliha, seliha. Seliha artinya maaf. Seliha. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Lebih enak kalau pakai kursif. Set jadi Zain sebentar. Nah, jadi Zain. Nah, jadi Zain. Nah, jadi Zain ya. Oke, itu Zain. Nah, ini dia. Ingat tadi, ada yang ingat gak? Huruf apa yang tidak boleh bersentuhan? Harus ada jaraknya. Huruf apa tadi? E. He, betul sekali Kak Akbar. He harus ada jarak. Kenapa? Karena kalau nggak ada jarak, jadinya huruf ini. Nah, ini mungkin susah buat beberapa teman-teman ya. Kalau belum belum ada pengalaman bahasa Semitik lain ya. Ini bacanya het. Harus mengorok. Dan kalau kita dengar orang Yahudi ngomong, mengoroknya itu banget. Het, het ya. Bener-bener mengorok. Ani sarankan kalau teman-teman lagi latihan, sediakan air putih. Siap-siap haus. Ani kan dasarnya bahasa Arab ya. Ani dulu sastra Arab. Jadi Ani sudah menguasai dari awal. Nah, cuman teman-teman yang belum ada pengalaman belajar bahasa Semit, silakan dilatih, sedia air putih. Oke. Nah, ini huruf het ini harus nempel. Harus. Kalau he tadi kebalikannya. Dia harus ada jarak. Nah, ini gambarannya ya. Keliru sedikit, beda huruf kan? Itu dia. Hati-hati. Dan beda huruf, jangan-jangan nanti bisa beda arti. Hati-hati sekali ya. He, ha biasa. Kayak namanya Ani, ha biasa. Itu dia gak bersentuhan. Kalau yang het, dia harus nyentuh. Oh, terima kasih Kak Akbar. Suka haus ya. Iya, selalu sedia air putih pokoknya. Banyakin minum air putih aja ya. Oke, gitu ya. Nah, ini huruf het. Dan ini memang mirip banget dengan he. Bedanya ya cuma di jarak itu tadi, bersentuhan atau tidak. Udah itu aja ya. Oke. Oke, ini huruf het. Ya, kalau kursifnya. Nah, ini mungkin ada satu catatan untuk kursif. Kursifnya memang begini. Ini cukup sering seperti ini ya. Sebentar. Nah, sering banget saking cepatnya orang-orang nulis, dia malah jadi kayak gini. Jadi kayak malah kayak segitiga ya. Teman-teman ada yang pernah belajar bahasa Rusia? Barangkali. Huruf L-nya Rusia itu kan begini. Ya harusnya ya. Nah, dia sering jadi segitiga kan? Nah, sama konsepnya, mirip ya. Karena beberapa Yahudi kan ada komunitas Yahudi-Yahudi Askenazi yang Eropa Timur kan. Ani yakin ini terpengaruh dari situ ya. Oke, ini sekitar intermezzo aja. Tapi pokoknya kadang head itu dia jadi kayak kayak segitiga. Cukup sering terjadi. Oke. Oh iya ya, mirip ya dengan kanjinya ya. Oh, ini kanji apa ini, Kak? Kekuatan, strong, Cikara. Oh, Ya. oke oke. Ya mirip kan? Cikara ya. Cikara, Oke ya. Ani kekuatan. memang suka bahasa, tapi Ani nggak bisa bahasa Jepang ya. Ani nggak bisa bahasa Jepang. Oke oke, mirip mirip banget. Tapi Ani yakin yang ini nggak ada hubungannya sih. Kebetulan ini miripnya ya. Oke, ini untuk huruf head ya. Berikutnya tet. Nah ini penting teman-teman.
TET ini salah satu huruf cetak yang sering ketukar nantinya. Apa? Ini mirip huruf H juga peraturannya. H harus ada jarak, het dia nyambung. Nah, TET sama dia di sini harus ada jaraknya. Ini harus ada jaraknya. Karena kalau dia nyambung jadi huruf lain, itu yang kita bahas besok. Jadi kebetulan yang huruf yang bisa dibahas sekarang adalah he dan het. Kebayang ya? Beda jarak aja bisa beda huruf. Beda huruf jangan-jangan bisa beda arti. Ini juga sama ya. Tet. Hati-hati harus ada jaraknya di sini ya. Oke. Satu, dua. Nah, oh ini salah nih. Ya, nggak sengaja nih salah nih Ani nih. Ini jadi huruf lain. Tidak boleh bersentuhan dia. Harus terbuka sedikit. Nah, begini ya. Memang susah ya kalau nulis pakai pakai cetak. Ani, oh kan, nyambung lagi. Ani lebih suka langsung pakai apa? Langsung pakai kursif. Enak. Kursif pun sama. Jangan sampai ini nyentuh ya, biar nggak tuker juga sama angka 6 kan. Nah, ini diginiin ya. Oke, ini huruf tet. More mau tanya, Juga kasih ya. eh, itu kalau misalnya kan di print itu kayak ada kok nulisnya kayak koma itu ditulis juga nggak sih sebenarnya? Ini ya, maksudnya ya. Iya 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 gitu. Itu Ani bahas setelah ini ya. Ya. Setelah kita masuk IUT. Ani akan contohkan nulis pakai komputer. Jadi pakai font yang cetak tapi fontnya beda. Ini Oh, juga sekaligus mungkin memberikan gambaran ke Ibu Nadia tadi ya yang nanya ya. Oke. ah, ah, ah. Huruf T. Huruf terakhir sekaligus setelah ini Ani contohin. Oke, huruf terakhir. Ini adalah yud. Langsung saja Ani contohkan. Oh, sebelum Ani contohkan, catatannya sama kayak vav. Apa? Vav boleh ada kepala kecilnya, boleh tidak ada. Sama kayak yud. Dia boleh ada kepala kecil ini, boleh tidak ada. Kalau tidak ada jadinya apa? Ini ada. Jadi kayak koma ya, jadi kayak koma atas ya. Sebentar. Nah ini kan ya. Aduh jelek banget. Selika. Nah ini ya. Kalau nggak ada dia jadi begini. Bener-bener jadi kayak garis. Sama kayak ini dia. Sama kayak yang kursif. Itu catatan pertama. Catatan kedua, posisi huruf yud harus di atas. Sepertiga atas. Maksimal setengah atas. Itu jelek tapi kalau setengah atas. Sebisa mungkin sepertiga atas ya. Langsung Ani contohkan. Ani tambah teks ya, sebentar. Oke, rega-rega teman-teman. Nah, ini dia. Teks. Ken. Ani akan tuliskan, ini teks langsung by defaultnya Microsoft ya, Microsoft Edge ya. Ani nggak pilih-pilih font, otomatis ini harusnya cetak. Ini pasti cetak, tidak mungkin kursif. Tapi dilihat fontnya Microsoft. Ani mau tuliskan VAV dulu. Ini VAV. Ya. Ini yud. Kelihatan ya? Ini perbedaannya. Oke. Ini he. Kalau kita mau nulis hoi misalnya. Hoi. Ya, begini nanti. Oh, tapi ini agak kejauhan. Ini besok sih pembahasannya. Tapi kita lihat posisi apa? Posisi atas bawahnya, teman-teman. Nah, ini karena font ya, dia setengah atas. Ini kurang bagus sebenarnya ya. Ken. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari Kak Abigail ya. Tadi kan Kak Abigail nanya, ini perlu ada nggak ada kayak instrumen-instrumen ini nggak sih, ya kan? Instrumen kayak lengkungan-lengkungan itu perlu nggak sih, ya kan? Ini kan melengkung sedikit di sini, ya nggak ya? Itu kan kayak pertanyaannya kan? Ini nih, ada ininya kan? Nah, itu tidak Hmm. harus. Itu semuanya dekoratif sifatnya ya, bergantung font. Itu. Oke, jadi ini menjawab ya teman-teman. Font itu memang bisa kelihatan cukup berbeda. Ya sama kayak bahasa kita ya. Bahasa Latin maksudnya, tulisan Latin sama. Tiap font bisa berbeda banget padahal masih satu huruf yang sama. Oke teman-teman. Itu dulu teman-teman pembahasan kita di hari pertama. Ani sudah berikan catatan dari Alef sampai Yud. Oke. Ani harap catatan ini teman-teman perhatikan selalu ya. Terutama di posisi ekor, jambul, ini bahasa Ani ya. Mana yang berlebihnya itu harus diperhatikan banget. Terutama apa? Sebenarnya bukan untuk ketika menulis, ketika membaca. Karena kalau menulis nanti, terutama tulisan tangan, Ani akan sangat menyarankan teman-teman untuk menulisnya pakai kursif. Ya, pakai kursif. Begitu. Berikutnya teman-teman, di pertemuan berikutnya kita akan lanjut untuk membahas
sisanya. Ya, kita akan lanjutkan 12 konsonan sisanya. Oke. 12 konsonan ini sekaligus kita akan masuk ke diakritik. Ini dia yang paling bawah ini ya. Nah, ini pertemuan besok. Aduh, sebentar. Nah, ini dia. Kita akan bahas ini dan kita akan sedikit latihan. Nah, latihan lebih jauh lagi di 2 pertemuan berikutnya. Oke, dan nanti semuanya ya, Ani sangat harap teman-teman interaktif ya. Jadi semuanya nih, ya mungkin juga teman-teman yang belum bisa on cam, Ani harap banget, saya harap banget di pertemuan berikutnya kita semuanya bisa on cam dan juga kita bisa latihan satu persatu. Dan nggak usah khawatir kalau belum lancar, kalau belum hafal, Ani akan bantu. Jadi latihannya latihan ngeja. Oke, jadi untuk PR-nya teman-teman sangat Ani sarankan ya PR-nya adalah dari Alef sampai Yud silakan dilakukan latihannya baik cetak maupun kursif sebagus mungkin. Nanti akan Ani komentari juga di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita komentari PR, terus kita selesaikan sisa huruf ini dan kita akan bahas juga titik keras, titik lembut dan ini nih. Ya, ini ya. Ini kan ada variasinya di samping kan kalau ini kan. Variasinya kan kanan kiri. Nah, ini dia kanan kiri, tapi juga atas bawah. Ini yang akan kita bahas besok. Apa sih yang di bawahnya ini? Yang huruf yang di bawah ini apa? Ini akan kita bahas besok juga ya. Oke, oke baik teman-teman. Ini mungkin sekian dulu pertemuan pertama. Kita ketemu lagi hari Kamis pekan depan di pertemuan kedua. Lalu pertemuan ketiga kita latihan, pertemuan keempatnya masih latihan lagi, dan syukur-syukur kalau teman-teman lanjut di kelas bulan Desember langsung kita latihan ke sumbernya. Langsung. 10 perintah Tuhan ya. Kita nanti bisa pakai yang keluaran, bisa pakai yang ulangan. Nanti kita lihat nanti ya. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bahasa Ibraninya terima kasih apa hamore hamam? Bahasa Ibraninya terima kasih adalah toda. Itu terima kasih. Hmm. Toda raba, terima kasih banyak. Toda raba. Oke. Toda raba, boleh banget Kak Abigail. Iya, atau daraba hamore hamam. Jawabannya beva kasya. Beva kasya. Va-nya pakai vet ya. Kelihatan ya. B pakai B, jadi nanti sama tuh BB. Tapi satunya pakai titik, satunya nggak pakai titik. Oke, beva kasya. Oke, Ken. Oke, kalau belum ada pertanyaan, lehitraot. Lehitraot artinya sampai jumpa. Lehitraot bashavua haba. Sampai jumpa pekan depan. Beyom Khamisi. Asik ya. Hari Kamis. Bahasa Ibraninya Khamis. Mirip banget ya. Beyom Khamisi Ba'eref. Malam hari. Evening ya. Lebih tepatnya evening. Oke. Todara balik ulam. Selamat. saudara bahamore. Lehitraot. Sampai jumpa.